Tapi tadi sudah kita dengarkan dari guru kita Ustaz Abu begitu lengkap. Kalau sesuatu yang sempurna kemudian ditambahkan menjadi tidak sempurna. Jadi kita 10 ditambahkan jadi tidak sempurna, maka saya cari tema yang lain. Tema tentang persaudaraan. Kalau tema suami istri usia pernikahan masih seumur putih gitu ya. Ya baru 6-7 tahun, jadi belum begitu lama, jadi belum begitu paham tentang bahtera keluarga yang sangat luar biasa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Teman-teman semua, para ustadz, para ustadzah, ada sedikit kisah yang mau saya sampaikan terkait tema kita bersaudara bersama menuju surga. Yang kita tahu bahwa kisah itu adalah sebaik-baik metode, ya, sebaik-baik metode pengajaran. Bahkan di Al-Quran disebutkan bahwa sepertiga Al-Quran berisi tentang kisah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan generasi terbaik yaitu para sahabat juga dengan kisah. Maka hari ini kita belajar dari kisah. Kisah ini terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di saat Amirul Mukminin berbincang dengan para sahabat. Ketika berbincang di bawah pohon kurma, maka datanglah ada 3 orang pemuda datang menemui Nabi, menemui Khalifah Umar bin Khattab. Maka 2 orang yang terlihat wajahnya sangat mirip, kemudian mereka langsung mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan untuk kami. Sesungguhnya orang ini yang di tengah-tengah itu pemuda yang lusuh, yang sudah tidak bisa berkutik. Orang ini telah membunuh ayah kami." Maka kemudian Amirul Mukminin sontak, "Bertakwalah kalian kepada Allah. Benarkah yang diucapkan pemuda ini?" Maka pemuda lusuh tadi menjawab, "Betul. Coba ceritakan kepada saya, bagaimana kronologisnya?" Pemuda lusuh ini bercerita dengan penuh sesal. "Saya datang dari luar kota menuju kota ini untuk menyampaikan satu urusan umat saya, menyampaikan satu urusan kaum saya yang belum selesai. Ketika sampai kota ini, maka saya ikat tunggangan saya, yaitu unta, di pohon kurma di samping kebun. Maka ketika saya tinggalkan tunggangan saya, kemudian saya kembali dan saya melihat unta yang malang itu sudah terbunuh dan sudah berdarah. Siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah laki-laki tua." Sontak saya kaget, saya amarah. Saya marah sesaat. Kemudian saya cabut pedang saya dan saya bunuh laki-laki tua itu, yang ternyata dia adalah bapak dari 2 pemuda itu. Maka mendengar itu Umar bin Khattab Umar bin Khattab ingin rasanya menolong. Karena Umar bin Khattab itu bukan sembarang orang. Dia orang pilihan. Dia bisa melihat mana orang baik, mana orang buruk. Maka ketika dia melihat itu, Umar bin Khattab kemudian melobi 2 pemuda tadi. 2 pemuda yang ayahnya terbunuh. "Wahai saudara, sesungguhnya pemuda ini adalah pemuda yang soleh, saya melihat. Kemudian pemuda ini pemuda yang amanah, yang dia hanya emosi sesaat. Maka boleh nggak saya yang denda? Saya tebus dendanya atas nama pemuda ini. Dan bapak kamu saya tebus denda. Dan kalau orang meninggal model ditebus dia, itu denda." Maka kemudian langsung 2 pemuda tadi matanya merah, menyala. Tidak bisa Amirul Mukminin, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Gak bisa dengan uang.
nyawa tidak bisa diberikan uang. Maka kemudian pemuda lusuh tadi tunduk dan kemudian berkata, wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Saya siap untuk dikisos. Luar biasa. Tetapi saya minta satu permintaan. Yang kita tahu setiap orang mau dikisos mati, dia diberikan satu permintaan. Kau minta apa? Akan saya turuti. Maka pemuda tadi bilang, saya minta satu permintaan. Apa? Berikan saya waktu tangguh 3 hari untuk ngerjain urusan kaum saya di kota ini. Nah, tidakkah kamu punya saudara di sini? Sayangnya tidak, Amirul. Lalu siapa yang menjamin kamu kalau kamu pergi? Allah yang menjamin saya. Wah, maka kemudian 2 pemuda yang ayahnya terbunuh dia tidak ridho, tidak bisa Amirul. Maka ternyata dari belakang Amirul Mukminin ada suara teriakan, saya siap jadi penjaminnya. Siapa itu? Salman Al-Farisi, sahabat utamanya Nabi, otak dari perang Khandaq, yang memberikan ide brilian ketika perang Khandaq, perang yang sangat sulit, yang kemudian ide dari Salman Al-Farisi menguatkan kaum muslim. Ini sahabat utama. Maka kemudian Umar bin Khattab langsung kaget. Salman, jangan main-main. Ini orang kamu belum kenal. Kenapa kamu bisa menjadi penjaminnya? Tapi kalau dia kabur, maka apa kata Salman? Wahai Amirul Mukminin, perkenalan saya dengan orang itu sama dengan perkenalan kamu dengan orang itu. Tetapi kamu begitu mempercayainya, begitu juga dengan saya. Jadi ternyata pemuda lusuh tadi yang tidak sengaja sontak amarah sesaat kemudian membunuh seorang laki-laki tua, itu dipercayai Amirul Mukminin dan para sahabat yang lain. Maka setelah itu pemuda tadi diberikan waktu 3 hari untuk keluar dan memberikan dan melaksanakan perintahnya, menyelesaikan urusan-urusan kaumnya. Ketika hari sudah mulai berganti, para sahabat kemudian mikirin, mana ini orang kagak datang-datang. Hari pertama sudah berlalu, hari kedua, mana ini orang gak datang-datang. Para sahabat semakin gemeteran, karena kalau dia nggak datang, Salman Al-Farisi yang akan dikisos. Hari ketiga, mana ini orang gak datang-datang. Sampai matahari sudah mulai tenggelam, Salman Al-Farisi naik ke atas, naik ke tempat yang lebih tinggi untuk siap dikisos. Para sahabat kemudian pada nangis, Salman sangat disayangkan sekali, sahabat utama Nabi harus dikorbankan hanya demi orang yang tidak mereka kenal. Maka kemudian ditunggu terus, ditunggu sampai matahari benar-benar tenggelam. Di kejauhan ada seseorang yang berlari kemudian terjatuh, berlari lagi terjatuh lagi, bangkit lagi lari jatuh lagi. Maka kata Amirul Mukminin, itu dia orangnya. Semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Senang karena Salman Al-Farisi tidak jadi dikisos. Maka setelah itu teman-teman, orang tadi berlari kemudian berlari sampai jatuh di pangkuan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ketika jatuh di pangkuan Amirul Mukminin, kemudian dia minta maaf kepada Amirul Mukminin. Minta maaf. Kenapa kamu terlambat? Tadi saya pacu kuda saya, keledai saya pacu. Kemudian dia tidak kuat.